Regulasi nazir dalam perundang-undangan di Indonesia Perspektif Asas Hukum. 2020, revitalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui Bank Wakaf Mikro berbasis Integrated Quality Management di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Salah satu pada tahun 2021, studi peraturan mahar di Pakistan, telaah argumentasi dan tujuan pembentukan. Tahun 2022, potret relasi suami istri Jamaah Mentauk Yogyakarta, studi kajian sosial exchange. Adapun yang non ilmiah, salah satunya pada tahun 2021, keadilan sebagai tugas manusia untuk mewujudkan hayat thayyibat. Kemudian salah satu pada tahun 2022, hadanah pasca perceraian. Dan yang terakhir, CV pembanding fikih talk webinar pada malam hari ini. Nama lengkap, Safdinar Muhammad An-Nur SAG. Tempat tanggal lahir, Jepara, 3 Februari 1999. Alamat, Karangnongko, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Nomor telepon, 081 393 678817. Status, alumnus Ma'had Ali Fadul Jamil, Pondok Pesantren Mush Sarang atau belum menikah. Riwayat pendidikan formal, SDN 3 Karangnongko Nalum Sari Jepara 2010. MTS NU TBS Kudus tahun 2013. MA NU TBS Kudus tahun 2016. Ma'had Al-Ali Fadul Jamil, Pondok Pesantren Mush Sarang 2022. Non formal, Pondok Pesantren Musyik Kudus 2016, Pondok Pesantren Musyarang dan MGS atau Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang tahun 2021. Riwayat organisasi, Ketua Tadwin atau Kodifikasi Demu, Dewan Murid MGS 2020-2021. Kemudian BEM Ma'had Ali Fadul Jamil 2019 hingga 2020. Dan Ketua Tim Kodifikasi Falah MGS Forum Literasi Ahlal Irtihal tahun 2019 hingga 2021. Prestasi yang terdekat prestasinya mulai tahun 2013 hingga 2020. Yang pertama, juara terbaik 3 Putri Cabang Nahwu TK Wusto MKK Pondok Pesantren Kabupaten Kudus 2013. Juara terbaik 2, Putra Cabang Fikih TK Ulia MKK Pondok Pesantren Kabupaten Kudus 2014. Juara 1 terbaik MKK Ulia Sekeresidenan Pati di Estaimava Pati 2015. Juara 1 Lomba Mauludiyah dalam rangka HSN PPMUS tahun 2019. Juara 1 Lomba Mauduliyah dalam rangka HSN PPMUS tahun 2022. Karya tulis buku 1, Kisah-kisah tidak patut bagi para nabi bersama tahun 2021. Kitab 1, Jauharatul Asyari fi Bayan al-Fawaid wal Khususiyah ala Basmalah wa al-Ilmiyah wa ahlihi wa ma yatalaqqa bihi. Kemudian artikel 1, analisis hadis riswah antara teks dan konteks. 2, halal bihalal momentum sakral perekat persaudaraan. 3, intelektual pesantren hadapi konflik. Oke, baiklah. Melanjutkan acara yang kedua yaitu webinar Fikih Talk dengan tema Dinamika Maqasid Asy-Syariah dengan judul Menimbang Maqasid Ibnu Asyur dan Jasad Auda dengan dimoderatori oleh Ustadz Arsy Abra Zukroni SH. Kepadanya kami persilahkan. Sebelum mulai, mohon maaf untuk para peserta agar di-unmute ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada para narasumber yang kami hormati, kepada pembawa acara yang kami hormati, dan kepada para musyawirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua dapat berkumpul untuk sharing berbagai ilmu, berdiskusi tentang maqasidus syariah. Tentang maqasidus syariah yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang tidak kaleng-kaleng. Ada Ustadz Muhammad Fauzan Ni'ami dan Ustadz Sabinar An-Nur. Ustadz Muhammad Fauzan Ni'ami ini dari kampus UIN Sunan Kalijaga, dengan Ustadz Muhammad Sabinar An-Nur dari Ahad Ali Mus Sarang. Nah, jadi kita melihat bagaimana sebetulnya kalau kita lihat dua instansi ya, antara pondok dan kampus itu saling mengharmonikan pemikiran sehingga sebetulnya ada benang merah dan titik temu di antara keduanya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang maqasidus syariah yang sebetulnya ini sambil menunggu peserta ya, yang sebetulnya ini juga ada kaitannya dengan pembahasan kita di minggu lalu. Bukan minggu lalu, pertemuan yang lalu tentang kontekstualisasi hukum fikih, yang dimana di dalam materi tersebut disampaikan oleh Ustaz Sabinar ya, bagaimana kita mengkontekstualisasikan hukum fikih yang ada kepada konteks atau kejadian saat ini. Jadi bagaimana kita melihat cara berpikir, bagaimana kita melihat cara bernalar para ulama terdahulu ketika merumuskan suatu hukum fikih, kemudian kita mengambil bagaimana cara atau nalar para ulama terdahulu, mengambil cara metodologinya, kemudian diterapkan dengan konteks sekarang, sehingga dengan hal itu diharapkan hukum fikih yang akan ada ini, hukum fikih terbaru ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak menyeleweng dengan garis besar haluan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas maqasidus syariah yang kita tahu adalah maqasid atau tujuan atau objektivitas daripada syariah atau agama. Pada kesempatan kali ini kita membahas maqasidus syariah yang dibawakan oleh Muhammad Syahrur dan juga Yasser Auda, di mana keduanya tentu memiliki latar belakang dan juga pemikiran yang berbeda. Walaupun sebetulnya tidak terlalu terpaut jauh masa di antara keduanya ya. Jadi kalau Ibnu Asyur itu hidup di abad 1920, kalau Yasser Auda hidup di abad 20-21. Jadi Yasser Auda tentu memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, di mana letak perbedaan itu kita dapat mengetahui pada diskusi kali ini. Juga ada pendapat yang beranggapan bahwa Ibnu Asyur itu sebetulnya ingin melepaskan maqasidus syariah dari disiplin keilmuan usul fikih.
Jadi Ibnu Asyur ingin membuat maqasidus syariah menjadi satu disiplin ilmu sendiri. Tapi di sisi lain, setelahnya datang Ibnu Asyur dengan membawa pemikiran bahwa pada intinya maqasidus syariah itu bukanlah disiplin ilmu tersendiri, melainkan sebuah metodologi dan dia masuk kepada tataran ilmu disiplin usul fikih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terjadi sangat jelas perbedaannya. Tapi apakah memang seperti itu? Nah, nanti kita lihat dan kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh para narasumber. Nah, narasumber kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Ni'ami. Setelah itu langsung ditanggapi oleh pembanding Ustadz Dinar pada Ustadz Fauzan Ni'ami. Waktu sekitar 20 sampai 30 menit kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kira-kira suara saya bisa terdengar apa belum ya? Jelas. Jelas. Terdengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya pertama-tama sangat berterima kasih kepada stakeholder dari Maknawi Institute ini yang telah mengundang saya di acara diskusi Maqasid Syariah. Gus Abrur yang mengundang, pertama-tama ngechat saya kalau kira-kira bisa nggak jadi narasumber Maqasid Syariah, karena basic saya itu bukan Maqasid Syariah, melainkan ke sosiologi hukum Islam. Tetapi karena saya mempunyai paper Maqasid Syariah, mau tidak mau sebagai mahasiswa kan harus membuktikan keilmihan dari temuan-temuan yang telah dia teliti. Oleh karena itu, oke lah, saya sepakat karena saya pernah membahas Ibnu Asyur dan juga Jasir Auda serta menimbang kedua Maqasid Syariah ini karena saya pikir ini merupakan hal yang unik karena dari dimensi waktu itu memang terkonstruk pemikiran hal yang sama meskipun hampir berbeda masal, tetapi konstruksi pemikirannya hampir sama. Nah, ini yang nantinya sekiranya akan kita kulik bersama. Lalu yang kedua, saya turut berterima kasih kepada pembanding Ustadz Dinar karena telah menyempatkan waktu untuk mengkritisi atau memperjelas atau memperfokus nantinya kepada paper yang saya tujukan ini. Lalu kemudian saya juga berterima kasih kepada para zumiat ini yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa mengikuti alur diskusi Maqasid Syariah. Oke, mungkin itu dari prolog yang bisa saya utarakan. Mungkin langsung saja karena waktu hanya dikasih 20 menit. Ini saya membahas mengenai tentang dinamika Maqasid Syariah. Seharusnya ketika membahas dinamika itu agak seharusnya mempunyai waktu yang lebar dan sangat panjang, karena ketika dinamakan dinamika berarti kan ada gejolak di dalam Maqasid Syariah kan seperti itu. Lalu yang kedua, ketika menimbang sudah dinamika lalu dibandingkan dengan menimbang kan nanti mempunyai implikasi sama signifikasi yang sangat lanjut, karena membandingkan kedua aspek Maqasid Syariah Ibnu Asyur dan Jasir Auda itu merupakan suatu tantangan sendiri bagi para peneliti karena keduanya itu memang mempunyai konstruk pemikiran yang sama tapi beda. Coba sama tapi beda kan bingung nih kayak gitu. Nah, saya mulai dari yang pertama, yaitu mungkin bisa slide selanjutnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai tentang bagaimana sih munculnya Maqasid Syariah. Mungkin bisa ditampilkan di next slide, munculnya Maqasid Syariah. Nah, oke. Itu saya membagi menjadi 4. Yang pertama permulaan, lalu periode kedua, periode ketiga, sama periode keempat. Karena nanti ini implikasinya beda-beda. Kalau periode pertama, itu Maqasid Syariah itu hanya berupa buih, di mana nanti itu hanya bumbu-bumbu saja.
Lalu kemudian makosid syariah itu nanti secara luas di generasi kedepannya dimaknai secara lanjut. Nah, dari awal ini buih dialektika makosid itu dimulai dari hadis Rasul mengenai tentang kejadian sholat asar di Bani Quraidah. Nah, itu mungkin teman-teman tahu lah ya, kejadian Bani Quraidah di mana para Rasul itu memerintah untuk sholat asar di Bani Quraidah. Tetapi ada dua kelompok yang mempunyai corak pikir yang berbeda. Yang pertama yaitu melakukan sholat asar di perjalanan karena waktu mapnya sudah mepet. Lalu yang kedua melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah. Yang satu berpemikiran bahwa maksudnya Rasul tuh nggak seperti itu. Maksudnya Rasul tuh kita suruh cepat-cepat untuk ke Bani Quraidah gitu. Lalu yang kedua ya nggak gitu. Mau nggak mau secara teks ya kita dipahami bahwa kita memang harus sholat di Bani Quraidah ketika waktu asar. Ketika dialektika itu diperdebatkan di depan Rasul, ya Rasul secara spontan tidak menyalahkan keduanya, melainkan hanya tersenyum melihat dialog antar kedua kelompok tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu nalar Umar bin Khattab dalam meninjau suatu kasus. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu terkenal sekali dengan sahabat yang berintelektual dan juga kontroversial. Karena mereka sahabat-sahabat yang sezaman dengan Umar bin Khattab berpemikiran bahwa kenapa Umar bin Khattab ini merupakan sahabat yang keluar dari teks Al-Quran dan hadis. Padahal Rasulullah itu sangat menyanjung kapasitas Al-Quran ataupun ilmu hadis yang ada dalam diri Umar bin Khattab. Tetapi pada satu sisi Umar bin Khattab selalu mengandalkan kontekstualitas dari suatu hukum ya. Yang masyhur itu kan mengenai tentang potong tangan itu ketika masa Patsokti itu. Nah, yang kedua, periode kedua yaitu pertimbangan kemaslahatan. Ini Al-Tirmizi, Abu Hazard Al-Balkhi, lalu Al-Qafal. Nah, ini nanti makosidnya itu hanya orientasinya kepada masalah-masalah yang hubungannya dengan ibadah saja. Lalu yang ketiga, nah ini generasi ketiga ini pada abad ke-10-an kalau tidak salah, abad ke-10-an, sampai abad ke-14, yaitu kemaslahatan sebagai value dan dalam hukum Islam. Karena pada abad ini banyak sekali yang beranggapan bahwa pintu ijtihad fikih itu telah tertutup karena fanatisme terhadap mazhab, lalu kemudian memang pengaruh kekuasaan pada suatu hukum Islam itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika muncul di abad selanjutnya yaitu abad persinggungan antara abad ke-13-14, itu muncullah tokoh Imam Syatibi yang mana memproklamirkan bahwa kita nggak bisa fanatisme terhadap mazhab, kita harus dinamis terhadap menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu tercetuslah makosid syariah, tetapi bukan suatu disiplin ilmu seperti sekarang ini yang diajukan oleh ulama-ulama kontemporer. Lalu yang terakhir yaitu makosid sebagai filsafat hukum Islam. Nah, ini dimulai dari Ibnu Ashur, lalu kemudian Rashid Ridho, lalu kemudian Muhammad Ghazali, lalu kemudian Yusuf Qaradawi, lalu Toha Jabr Al-Wani, atau yang terakhir yaitu Jasir Auda. Yang mana nanti ini kulminasi makosid syariah sebagai filsafat hukum Islam ini sangat istilahnya itu sangat menjadi patokan. Patokannya adalah ke periode sebelumnya, karena periode ketiga ini merupakan periode di mana tercetusnya awal-awal teori makosid syariah. Seperti Imam Juwaini kan pencetus teori kebutuhan publik, lalu Imam Ghazali sebagai pencetus jenjang keniscayaan. Makanya masalah itu kan ada doria, tasniyat, kemudian najiat. Lalu Imam Izzuddin bin Abdi Salam itu dengan teori hikmah di balik pensyariatan. Makanya karyanya Syekh Izzuddin itu kan selalu dibarengi dengan hikmah-hikmah di dalam kemaslahatan itu. Lalu kemudian Imam Qarafi dan pencetus teori sarana kalau tidak salah. Lalu Imam Syatibi sebagai transformasi penting terhadap konsep makosid ya, karena kata Imam Syatibi itu masalah yang telah dicetuskan oleh imam sebelumnya itu terlepas, oleh karena itu masalah itu harus menjadi dasar-dasar hukum Islam seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu baru gejolak ulama kontemporer itu mengenai tentang makosid syariah itu harusnya sebagai disiplin ilmu dan sebagai filsafat hukum Islam yang menjadi suatu acuan dalam istinbat hukum. Oke, selanjutnya. Setelah itu bab kedua yaitu saya menulis tentang Ibnu Ashur, Jasir Auda, dan Jasir Auda sebagai tokoh fenomenal.
Nah, ini saya tuangkan sedikit. Ibnu Asyur itu kan membangun makosid itu kan karena sebab adanya pergejolakan antara sosial politik dan juga budaya pada masa itu di Tunisia. Oleh karena itu, karena hal tersebut, maka mengkonstruk pikiran Ibnu Asyur untuk membangun pola bahwa hukum Islam itu harus relevan dengan perkembangan zaman dan harus humanis. Nah, itu titik poinnya. Harus humanis, tidak stagnan. Lalu Jasir Auda mengungkapkan bahwa makosid itu harus sebagai suatu kajian yang sistematik, harus mempunyai dasar ontologi, harus mempunyai dasar epistemologi, harus mempunyai dasar aksiologi. Karena sudah waktunya makosid syariah itu sebagai bangunan ilmu sendiri. Nah, gitu. Karena sebab itu Jasir Auda itu menerangkan bahwa yang namanya makosid syariah adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang tujuan, baik itu yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan fatwa larangan atau tidak. Seperti itu. Karena makosid syariah itu untuk menelisik apa sih tujuan ilahi yang mendasari penyusunan hukum syariat Islam. Nah, dari sini maksudnya tujuan itu ya kita anggap bahwa tujuan Tuhan itu seperti itu, meskipun kita nggak tahu hakikat realnya seperti apa. Kita hanya mengetahui secara substansi saja. Lalu kenapa kok mereka itu fenomenal? Nah, ini yang menarik. Yang pertama, ya jelas karena mereka berdua itu dianggap sebagai pelopor ilmu makosid syariah dengan nuansa kontemporer. Gimana sih dengan nuansa kontemporer? Nah, gampangnya ketika kita membahas kontemporer, maka kita cenderung lepas kepada sisi-sisi yang telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, yaitu Turos. Tetapi pada gejolak ilmu saat ini namanya kontemporer itu merupakan suatu harmonisasi antara kajian Turos dan juga kontemporer. Nah, seperti itu. Nah, salah satu tokoh yang setidaknya dinilai berhasil mengharmonisasikan itu ya Ibnu Asyur ini. Sedangkan Jasir Auda masih agak lepas dari nuansa Turos dan lebih cenderung kepada nuansa sistem approach-nya itu. Lalu yang kedua yaitu gagasan makosid yang universal. Nah, universal ini dalam artian bahwa kita nggak bisa menilai makosid syariah pada satu subjek dan objek semata. Misal perspektif menurut saya, masalah menurut saya, lalu masalah menurut si A, masalah menurut si B, itu tidak bisa menjadi aturan dasar dalam makosid syariah. Dan kan harus universal. Misal universal bahwa negara Indonesia dengan bla 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 itu merupakan suatu hal yang makosid, atau adanya UU nomor 12 tahun 2022 itu kesepakatan para masyarakat mengenai tentang tindakan kekerasan seksual. Nah, itu bisa jadi itu merupakan suatu makosid yang ingin ditempuh karena jalurnya sudah universal, bukan pribadi saja, melainkan sudah universal. Lalu yang kedua itu sama-sama mengkritisi teori makosid syariah klasik. Yang mengkritisinya seperti apa? Mengkritisinya dengan membuat suatu karya ilmiah, yang mana karya ilmiah itu mereformasi atau merekonstruksi ulang bangunan-bangunan dari makosid syariah, klasik yang hanya berbicara mengenai doriyat, tahsiniyat, dan najiyat, itu diluaskan, perkembangkan. Seperti nanti ada relevansinya dengan humanisme. Seperti itu. Lalu, nah ini yang menarik juga yaitu sebagai metodologi penemuan hukum kontemporer. Makanya nggak kaget kalau seumpamanya sekarang disiplin ilmu itu selalu dianalisis atau ditinjau mengenai makosid syariah. Karena Jasir Auda itu bagusnya beliau itu mampu membangun makosid syariah sehingga makosid syariah itu mempunyai value sendiri. Oleh karena itu di tangan Jasir Auda itu secara rinci beliau jabarkan bahwa ada ontologi, aksiologi, epistemologi yang dipunyai oleh makosid syariah. Karena itu makosid syariah itu sebagai disiplin ilmu sendiri. Seperti itu. Makanya banyak kita temukan bahwa penelitian-penelitian sekarang ini perspektifnya makosid syariah sudah. Tetapi kenyataannya banyak sekali dari akademis yang masih belum terlalu mendalami dan mengerti mengenai tentang sistem approach yang digagas oleh Jasir Auda ini.
Begitu juga dengan dengan saya mungkin nggak seberapa mendalam mengenai jasa auda, tapi hanya insya Allah ngerti luar-luarnya saja lah sebagai disiplin ilmu kontemporer saat ini. Lanjut mungkin. Lalu selanjutnya yaitu vertikalitas dan horizontalitas. Lalu gimana sih makosid syariah Jasir Auda dan Ibnu Asyur? Tadi sudah disinggung sama Mas Abrar bahwa memang benar ketika Ibnu Asyur itu belum menjadi suatu disiplin ilmu sendiri, melainkan hanya pendekatan. Kita harus bedakan antara pendekatan sama metodologi, karena itu suatu hal yang berbeda gitu. Hanya mendekatkan pendekatan-pendekatan saja. Tetapi kalau sudah mengenai ranah Jasir Auda itu sudah membuat bangunan ilmu disiplin ilmu sendiri. Makanya agak sulit juga ketika kita menggunakan Jasir Auda ini karena lebih komprehensif, lebih tematik, lebih holistik. Beda dengan Ibnu Asyur yang ya hanya mengemas ulang dari makosid syariahnya Imam Syatibi. Nah, ini vertikalnya yaitu perbedaannya dari segi metodologi dan pendekatannya. Kalau Ibnu Asyur dengan metode Istiqra, saya yakin bahwa teman-teman sudah paham mengenai metodologi Istiqra ya. Itu yang mana itu kita menemukan premis-premis khusus lalu kemudian disimpulkan dengan premis yang umum gitu. Nah, tapi metodenya Istiqra-nya Ibnu Asyur ini merupakan Istiqra Maqasidi, yaitu beliau itu tidak mengesampingkan teks dan juga tidak mengesampingkan konteks. Oleh karena itu pada metode ini beliau berhasil membagi makosid syariah menjadi dua, yaitu makosid syariah yang am sama yang khos, kalau tidak salah itu ya yang khos itu. Nah, saya tertarik dengan makosidnya Ibnu Asyur sebagai Istiqra Maqasidi itu karena apa ya? Karena beliau itu menawarkan 3 format baru gitu. Yang pertama yaitu beliau tidak istilahnya beliau itu tidak mengindahkan pencarian ilat. Nah, ini yang menarik. Karena pencarian ilat itu kan sangat sulit dalam suatu teks Al-Qur'an, baik hadis maupun Al-Qur'an. Sangat sulit sekali. Oleh karena itu beliau mereformasi, mengembangkan bahwa kita nggak bisa taklilul bil qiyas itu tidak selamanya kita pakai, melainkan taklilul bil hikmah. Kita mencari ilat tetapi dengan menyertakan hikmah di dalamnya. Nah, itu yang disinggung oleh Ibnu Asyur. Lalu yang kedua yaitu ketika mencari suatu permasalahan, maka tetap yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan hadis. Bukan stagnasi hukum fikih atau kodifikasi hukum lainnya yang sudah terbukukan oleh ulama-ulama. Melainkan harus melalui Al-Quran dan Sunnah, melalui pendekatan maqasid syariah. Seperti itu. Karena itu nanti tetap mencari antara antara amr atau nahi yang nanti akan dianalisis menggunakan pendekatan maslahah. Nah, gitu kalau Ibnu Asyur, sepemahaman saya seperti itu. Oleh karena itu kan melalui dalil Al-Quran cara pola pikir induksinya kan adilatul Quran wa adilatul syariah fi dilalatiha kan gitu. Lalu kemudian dari Jasir Auda sendiri yaitu tetap menggunakan pola pikir induktif, tetapi pendekatannya beda. Pendekatannya yaitu sistem approach atau pendekatan analisis sistem. Ini yang unik karena beliau ini corak pemikirannya masih terhubung dengan nuansa ke westernisasi karena memang secara track record pendidikannya di barat ya nggak bisa terlepas dari analisis sistem ini karena PhD-nya gelarnya juga merupakan gelar dari studi sistem. Jadi memang belum pendekatan sistem. Nah, ini sistemnya ini ya cognitive nature atau pola pemikiran seorang atau subjek yang akan melakukan istihad, lalu kemudian keterbukaan atau openness, lalu kemenyeluruhan atau ya holistik lah atau tematik lah. Cara mudahnya seperti itu. Lalu hierarki sistem sebagai fitur merupakan respon terhadap status maqasid syariah klasik. Nah, ini yang sangat berpengaruh penting. Lalu fitur multidimensi yaitu di mana ketika kita membahas suatu objek yang akan kita teliti itu kita nggak bisa pada memikirkan pada satu aspek saja, melainkan harus berbagai perspektif psikologi atau lainnya. Misal dalam contoh perceraian, kita nggak bisa perceraian di depan
harus di depan pengadilan. Kita nggak bisa secara tekstual. Kalau di kitab-kitab fikih dulu kita kan dicekoki ya terserah kita mau talak kepada istri ya kapan aja berhak ya kan tanpa ada di luar pengadilan. Tetapi kalau kita mengacu ke HI pasal 107 kalau bisa, kalau enggak sama UU perkawinan pasal 39 itu mengatakan bahwa memang pernikahan itu memang harus di pengadilan. Nah itu kita harus melihat enggak harus pada teksnya, melainkan konteksnya. Gimana keadaan istri ketika nanti dicerai begitu saja, gimana nanti situasinya ke depannya seperti apa, itu yang harus dipikirkan. Lalu purposiveness atau tujuannya ini nanti yang membangun makosidnya Ibnu Syair Auda. Bisa dilanjut? Nah ini, jadi makosid itu sebagai ilmu apa namanya, ilmu tersendiri. Lalu untuk memandang makosid syariah itu harus menggunakan pendekatan 6 fitur ini. Ya, kognisi keutuhan itu harus diberlakukan secara utuh, kata Ibnu Syair Auda seperti itu, untuk menemukan makosid syariah. Nah dari sini kan tahu bahwa nggak seberapa kental bumbu-bumbu turusnya di Syair Auda itu, melainkan yang lebih kental itu tingkat keilmuan misternya ketika diejawantahkan ke dalam disiplin ilmu makosid syariah. Nah seperti itu mungkin bisa dipahami bahwa memang ketika akan mendalami makosid syariah itu harus ada kognisi, yaitu bagaimana corak pandang hakim itu terhadap suatu kasus atau corak pandang suatu orang yang ingin menganalisis dalam satu kasus. Lalu keutuhan, kita harus melihat utuh apa yang akan kita proyeksikan ke dalam istinbat hukum itu. Lalu kemudian keterbukaan, kita nggak boleh menutup diri, kita harus mengetahui di satu sisi objek penelitian yang akan dikaji itu bersinggungan atau bahasa kerennya sekarang ya integratif, interkonektif lah, seperti itu. Lalu ketersalingan juga, lalu multidimensi, dan nanti berujung pada tujuan. Gitu. Lanjut. Nah, horizontal, maksudnya horizontal itu kesamaan. Ya, kesamaannya kan ini ya, kesamaan dari tokoh ini kan memang boleh itu mau berusaha untuk mewujudkan independensi makosid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Tetapi pada akhirnya kan Ibnu Asyur tidak membuat seperti itu, hanya memperbarui teori-teori yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, karena Ibnu Asyur juga sangat terinspirasi dari Imam Asy-Syatibi. Sedangkan Syair Auda itu sangat terinspirasi dengan Ibnu Asyur karena sudah berhasil sedikit mereformasi makosid syariah yang awalnya itu tidak universal menjadi suatu kajian yang universal. Seperti itu. Nah, lalu kemudian titik temu persamaan. Jadi persamaannya pada klasifikasi makosid syariah, ya ada makosid syariah parsial, lalu kemudian jangkauannya yang universal, lalu jangkauannya yang spesifik. Itu tiga itu. Lalu yang kedua yaitu memperluas konsep makosid syariah dari orientasi individualistik kepada jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa, bahkan manusia secara umum. Lalu kemudian berhasil mengembangkan makosid universal baru yang direduksi langsung dari Al-Quran dan Hadis, bukan dari literatur mazhab fikih Islam. Bukan lagi kita menggunakan kitab-kitab fikih karya ulama salaf, tetapi kita menggunakan ijtihad baru karena sumber ijtihad itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Pak Prof. Agus Najib, dosen saya itu mengatakan ada tiga seharusnya, Mas. Yang pertama itu kurv. Itu beliau menggagas itu dalam orasi ilmiahnya menuju gelar profesor. Dan langsung bisa selanjutnya. Ya, kelebihan Ibnu Asyur ya dari sisi metodologis seperti yang saya sampaikan. Lalu pengembangan jangkauan makosid syariah. Ini saya lupa tidak menulis desainnya. Padahal ada desainnya ini. Saya lupa tidak menulisnya ini. Tidak mencantumkan ke dalam ini. Tapi setidaknya itu desainnya itu bahwa makosid universal tadi itu ada yang parsial, ada yang universal, ada yang spesifik gitu. Lalu menetapkan ilat pada makosid. Nah, ini yang menarik. Jadi tadi yang seperti saya singgung bahwa Ibnu Asyur itu tidak terlepas dari pemikiran orang-orang dahulu, ulama salaf yang mana menekankan taklilul ahkam bil qiyas itu.
beliau mencari cara bagaimana ilat ini bisa berjalan dengan baik, tidak stagnan. Akhirnya beliau itu menetapkan ilat dalam maqasid khosoh atau maqasid spesifiknya. Apa nanti? Nah, nanti maqasid spesifiknya itu berada dalam ranah-ranah bidang hukum. Dihukum keluarga, lalu kemudian dihukum perdata, dihukum muamalah, dihukum tata negara. Itu beliau sudah mencantumkan ilat-ilat sendiri. Jadi ketika kita membahas mengenai Ibnu Asyur, nanti enaknya kita mudah mengetahui ilat yang telah digagas oleh Ibnu Asyur. Nah, itu mungkin lebih lanjutnya bisa dilihat di artikel saya karena saya mencantumkannya di sana. Gitu. Yang kedua yaitu kelebihan konsepnya Jasr Auda ya dari sisi metodologi sudah menggunakan sistem approach yang mana sudah menggabungkan nilai-nilai keilmuan disiplin ilmu, nggak hanya satu perspektif saja, melainkan berbagai perspektif. Lalu ya reformasi paradigma ini yang menarik ini reformasi paradigma. Gimana paradigmanya Jasr Auda itu sangat berpengaruh pada kehidupan atau istimbat hukum yang sekarang gitu. Karena reformasi yang digagas oleh Jasr Auda itu maqasid syariahnya dulu kan hanya berupa ya klasik ya. Itu mungkin bisa langsung di bawah Mbak, langsung ke bawah coba. Atau Mas. Nah, itu. Yang awalnya hanya menjaga jiwa itu di ekstrak lagi oleh Jasr Auda bahwa menjaga agama ya enggak hanya menjaga agama. Kita sebagai muslim ya enggak hanya memberikan agama saja, melainkan kita memberikan kehormatan kepada lain agama dalam hal berkeyakinan. Itu kan sangat beda sekali. Yang kedua menjaga jiwa. Nah, ini sudah sudah ada development atau pengembangan yang mana menjaga jiwa itu ya enggak hanya kita saja yang subjek atau satu objek saja yang menjaga jiwa, melainkan ya kita harus melindungi semua jiwa yang ada. Gitu. Nah, maka itu kan perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan. Lalu menjaga akal yaitu pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah. Itu. Lalu jadi kita sebagai akademisi kita belajar itu sudah menjalankan salah satu maqasid syariah gitu. Lalu menjaga keturunan yaitu kepedulian dan pengembangan peran keluarga. Jadi bukan hanya jangan berzina atau apa, melainkan harus keluar dari batas itulah. Kita harus peduli dan mengembangkan peran keluarga. Gimana pada keluarga era sekarang itu untuk mencapai kesakinahan itu hanya tidak berkutik pada berkeluarga saja, melainkan banyak sarana-sarana untuk tujuan seperti itu. Lalu menjaga kekayaan. Nah, kekayaan ini ya mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, ini yang sangat banyak saya lihat teman-teman para akademisi itu meneliti muamalah itu dari perspektif Jasr Auda ini sangat banyak sekali karena memang dinilai sangat relevan dan sangat mudah untuk merelasikan. Lalu bisa ke atasnya sedikit, ke atas lagi. Nah, oke. Nah, kekurangannya seperti itu yaitu beliau itu dalam bukunya itu membumikan hukum Islam melalui maqasid syariah itu saya masih bingung. Bingungnya apa? Beliau itu lepas dengan dalalah qot'i atau dalalah dzanni itu beliau enggak singgung sama sekali. Karena yang beliau singgung terkontekstualisasi saja, enggak pada teks. Makanya itu dia mengasimilkan klasifikasi lafaz yang bergantung pada tingkat kejelasan. Kalau kita kan dulu dicekoki sama ilmu ushul fikih kan ya ada dilalah lafaz itu ya yang sori ada mufasir itu beliau enggak memperdulikan seperti itu. Yang mana teks itu sesuai ya oke-oke aja. Lalu selanjutnya mungkin ini yang itu 9. Pertanyaannya mengapa keduanya merekonstruksi atau meredesain maqasid syariah? Karena hanya orang-orang yang nganggur ya yang mau merekonstruksi atau meredesain ini. Karena kita sebagai akademisi terkadang memang untuk menemukan suatu hal yang unik dari suatu keilmuan aja sangat sulit, apalagi mau merekonstruksi. Ini kan maunya beliau kan seakan-akan kalau kita sentri salah kan ini enggak ini sudah ada gini sama guru-gurunya udah bangun mau di gini no enggak karuan. Tapi kenapa kok
keduanya merekonstruksi atau desain ulang. Selanjutnya, yang pertama karena memang mau melawan status quo. Ulama-ulama kontemporer itu sudah tidak mau yang namanya kemapanan. Yang dulu kita hanya berpaku baca kitab-kitab klasik, kita meyakini bahwa itu sebagai syariat Islam, ya kan? Lalu Fathul Mu'in sebagai, ini Fathul Mu'in kita bangga-banggakan sebagai apa? Sebagai acuan kita. Tetapi ulama kontemporer itu nggak bisa. Kita harus kembali kepada ya Al-Quran dan hadis. Jadi kita nggak semuanya saklek kepada kemapanan, ya kita harus berinovasi. Nah, inovasinya ini makosid syariah ini sebagai inovasi. Oleh karena itu melawan stigma pintu ijtihad yang tertutup yang terjadi pada abad 10 sama 14, sehingga menepis anggapan orientalis bahwa hukum Islam itu mapan. Nah, itu yang ingin ditepis, bahwa hukum Islam itu dinamis. Seperti yang kemarin mungkin dibahas oleh Ustaz Safinar, itu kontekstualisasi hukum Islam pada saat ini kan nanti arahnya ke situ. Nah, hal yang kedua itu perlu metodologi yang mampu menangani kasus baru tanpa meninggalkan sumber hukum. Nas melawaki. Jadi kita enggak hanya tekstual dalam kitab. Kalau Basul Masal itu metode ini ya, metode apa namanya itu kan ada metode takwili, ilhaki sama metode apa yang tekstual itu kan ada itu. Nah, itu yang tekstual itu yang ingin didaur ulang. Kita nggak bisa pada saklek pada hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang membangun hukum yang universal, progres dalam hukum Islam. Dan yang terakhir ini tentunya mengkritik persoalan metode penyelesaian hukum Islam yang klasik, yaitu orientasinya kepada humanisme masyarakat bangsa secara keseluruhan, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Seperti ya contoh simpelnya ya undang-undang sekarang ini yang ada itu kan merupakan ijtihad para ulama-ulama. Lalu selanjutnya itu kalau tidak salah saya membahas mengenai signifikansi gitu ya. Nah, signifikansi yang mungkin bisa kita peroleh ya untuk memenuhi suatu ungkapan nas atau baik dalam Al-Quran dalam hadis, itu kan mungkin kita nggak bisa saklek kepada itu ya, karena kalau menurut saya Al-Quran itu menyengaja untuk membuat bahasa seperti itu. Kita berpikir memang Al-Quran ada unsur kesengajaan dalam Al-Quran untuk mengenai tentang istinbat hukum. Oleh karena itu kita harus mengungkap kembali nas itu sesuai dengan maksud yang dituangkan oleh syari itu. Nah, itu. Jadi kita harus bisa mengoperasionalisasikan antara kemauan Tuhan yang tertuang dalam teks Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa implementasikan kepada kehidupan kita. Lalu ya untuk memberi panduan dalam mengimplementasikan suatu perbuatan yang tidak ada kandungan dalam nas melalui pertimbangan maslahat. Karena maslahat itu memang tidak bisa dipisahkan dengan maqasid syariat, gitu ya. Lalu kesadaran untuk melakukan penelitian mengenai tentang kasus-kasus yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang terakhir yaitu maqasid syariah itu untuk membangun manusia, untuk human rights, untuk hak asasi manusia, sehingga hukum Islam itu bisa diterima oleh semua kalangan, hanya orang Islam saja, melainkan semua kalangan, karena asas-asas maqasid dari syariah itu tadi. Seperti itu. Lalu mungkin bisa lanjutnya yaitu mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fauzan Ni'ami yang telah menyampaikan materinya terkait maqasidus syariah, rekonstruksi maqasidus syariah yang ditawarkan oleh Jasir Auda dan Ibnu Asyur. Sebelum kita lanjut ke pembanding, sedikit saya membuat kesimpulan bahwa langsung atau saya simpulkan dulu? Oke, saya simpulkan sedikit biar nanti langsung ditanggapi oleh pembanding, bahwa
pada intinya Ibnu Asyur itu melengkapi konstruksi maqasidus syariah yang ditawarkan oleh Imam Syatibi. Namun belum sampai pada satu tataran disiplin ilmu tersendiri. Dan beliau juga masih banyak terikat dengan pemikiran para ulama klasik, Turos dan sebagainya. Sedangkan Jasir Auda, beliau karena background-nya adalah di Barat, pendidikannya adalah di Barat, sehingga banyak pemikirannya yang westernisasi, yakni mengambil pemikiran-pemikiran Barat sehingga muncul pendekatan sistem itu. Di situ ada cognitive nature, openness, wholeness, dan sebagainya itu tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzan Ni'ami. Sedangkan Ibnu Asyur itu tetap menggunakan metode istiqra'i. Di situ juga ada maqasidus syariah al-amah dan maqasidus syariah al-khassah. Kemudian lalu mengapa keduanya merekonstruksi maqasidus syariah? Ya karena perlu pembaharuan hukum fikih. Nah, kita kemarin juga sudah membahas ada kontekstualisasi fikih. Jadi perlu pembaharuan fikih karena tidak cukup kita mengandalkan pendapat ulama klasik. Perlu rekonstruksi, perlu pembaruan, perlu kontekstualisasi. Tadi juga disinggung terkait bagaimana lembaga Basul Masail di NU itu beristihad, ada metode takriri, ada metode ilhaqi, ada metode istinbat yang baru menurut informasi itu muktamar terakhir kemarin tahun 2021 ya, itu LBM NU pusat mencetuskan satu metode baru yakni istinbat maqasidi. Nah, itu yang menarik juga. Jadi istinbat ya karena kalau kita tidak menemukan sumbernya di Quran, hadis, pendapat ulama dan sebagainya sudah mentok, kita bisa menggunakan namanya istinbat maqasidi. Jadi asal sesuai dengan maqasidus syariah terdapat, kita bisa menyimpulkan suatu hukum, tentu dilakukan dengan jama'i ya, karena lembaga Basul Masail. Selanjutnya pada Ustadz Syafdinar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan oleh moderator, dan juga terima kasih juga kepada pemateri pada malam hari ini yang telah bersedia untuk memaparkan tentang maqasidus syariah, yaitu perbandingan antara maqasidus syariahnya Ibnu Asyur dan juga Jasir Auda. Jadi mungkin di sini saya sedikit ingin menambahi, memperjelas, memberikan contoh, dan juga mungkin ada sedikit pendapat yang sedikit berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, jadi pemateri yang disampaikan oleh pemateri tadi sungguh luar biasa sekali, ya. Tapi di sini saya ada sedikit pandangan yang berbeda. Mungkin nanti agak berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Jadi tadi dalam bab pertama pemateri kan memaparkan bahwa awal munculnya atau tahapan-tahapan tentang maqasidus syariah, dan itu beliau hanya memaparkan secara global saja. Tapi sebenarnya ini maqasidus syariah itu tidak muncul pada zamannya Ibnu Asyur saja, tapi sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya tadi yang disampaikan pemateri, kemudian saya menambahi bahwa dulu yang awal pada abad ke-3, yaitu dari Imam Turmudi itu juga punya konsep maqasidus syariah.
beliau memiliki karya yang berjudul As-Shalah wa Maqsiduhu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qaffal. Ini beliau menulis buku yang berjudul Mahasinus Syariah. Kemudian ada juga Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Ini beliau menulis karya yang mengenai konsep maqasidus syariah dengan judul Ilalus Syara'i'. Kemudian disusul dengan ulama-ulama yang sebawahnya lagi. Banyak sekali yang menyusun kitab tentang maqasidus syariah. Bahkan sampai Imam Haramain itu pun juga membuat sebuah karya yang berjudul di sini judulnya adalah Al-Mustafa min Ilmil Usul. Ini karya dari Imam Haramain ya. Karya dari Imam Ghazali. Kalau karya dari Imam Haramain itu judulnya adalah Al-Burhan fi Usulil Ahkam. Nah, ini. Ya, dari ini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya maqasidus syariah itu sudah ada. Dan ini disebut sebagai maqasid syariah klasik. Seperti itu. Kemudian itu berkembang. Tetapi maqasidus syariah ini tidak menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Tapi maqasidus syariah ini masih mengikut atau menginduk kepada ilmu usul fikih. Tidak menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, kemudian pakar usul fikih yaitu Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat, beliau lebih sedikit memaparkan tentang maqasidus syariat, lebih kental. Tapi dalam kitab Muwafaqat ini beliau tidak secara rapi, justru malah kurang sistematis seperti itulah. Kemudian dari Ibnu Ashur ini beliau mencoba untuk menjadikan maqasidus syariah ini sebagai disiplin ilmu tersendiri. Makanya Ibnu Ashur ini disebut sebagai bapak maqasidus syariah. Kemudian kalau Jasir Auda ini bagaimana? Beliau juga disebut sebagai bapak maqasidus syariah, akan tetapi bapak maqasidus syariah kontemporer. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan yang disampaikan pemateri tadi, perbedaannya apa antara Ibnu Ashur dan juga Jasir Auda? Tadi dalam bab 2 itu dari pemateri menuliskan bahwa Jasir Auda ini mengkritisi. Nah, ini kalau yang saya pahami, ini saya kurang setuju dalam bahasa mengkritisi. Karena apa? Karena kalau kita melihat ulama-ulama yang terdahulu, ini beliau tidak kok mengkritisi. Bukan berarti beliau menyalahkan pendapat ulama yang sebelumnya, tapi lebih tepatnya bahasanya bukan mengkritisi, tapi mengembangkan. Kalau itu saya setuju. Jadi dari ulama terdahulu, kemudian sampai Imam Syatibi, kemudian dijadikan ilmu tersendiri oleh Imam Ibnu Ashur, kemudian dikembangkan oleh Jasir Auda. Nah, ini bahasa kritis kalau menurut saya kurang tepat, tapi lebih tepatnya adalah mengembangkan. Itu pertama. Kemudian tadi masalah metodologi. Kita tahu bahwa Ibnu Ashur ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga pemikiran yang dimunculkan oleh beliau juga berbeda, kan seperti itu kemunculan. Ibnu Ashur ini menggunakan metodologi istiqra' atau analisis induktif. Tadi pemateri belum mencontohkan, dan ini perlu dicontohkan karena apa? Karena supaya bagi para pendengar ini nanti bisa lebih memahami apa sih itu metodologi istiqra' itu. Kalau kita belajar dalam usul fikih, ada istiqra' yang tam, ada istiqra' yang nakis. Istiqra' tam dan nakis. Contoh istiqra'nya Imam Syafi'i tentang masalah penentuan aqallul hadd wa aktsaruhu. Itu beliau menggunakan istiqra', teori induksi atau analisis induktif, tapi itu bersifat nakis. Dalam arti bisa dipatahkan seperti itulah. Beliau Ibnu Ashur menggunakan metodologi istiqra'. Di sini saya juga pernah menulis masalah istiqra'. Di sini ada 2. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam kitabnya Ibnu Ashur Maqasidus Syariah, ini saya contohkan satu saja. Sebenarnya penulis sudah menyontohkan, pemateri tadi sudah menyontohkan dalam jurnalnya itu masalah maqasidus syariahnya pelarangan seseorang
melamar wanita yang sudah ditunang. Nah, seperti itu. Di sini saya contohkan, syariat melarang praktek jual beli muzabanah. Kemudian syariat juga melarang praktek jual beli jizaf. Nah, ini kita cari apa maqasid syariahnya, apa tujuan dari pelarangan jual beli bek muzabanah dan juga jual beli bek jizaf. Nah, kenapa? Kemudian dari situ para ulama memberikan memberikan alasan, ketidakbolehannya karena dalam praktek jual beli tersebut itu ada unsur jahil, ketidaktahuan akan ukuran dan juga kadar dari salah satu barang tadi. Kemudian di situ juga ada selisih dan kekurangan dalam takaran dan juga timbangan setelah terjadi perubahan bentuk pada buah saat dijual. Kemudian ada unsur takhmin atau prediksi dalam memperkirakan kadar ukurannya. Lah, ini kan pendapat para ulama. Nah, kemudian dari situ elat ini dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, kemudian memunculkan satu maksud atau maqasid syariah dengan meneliti elat-elat, dengan meneliti kausah hukumnya menjadi satu maksud, yaitu ibtalul gharar fil muawadat, mencegah atau mengantisipasi unsur-unsur penipuan dalam seluruh transaksi. Dan ini selaras dengan syariah. Syariahnya apa? Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa naha an-nabi an bai'il gharar. Nabi itu melarang jual beli transaksi apapun yang di situ terdapat unsur gharar. Nah, seperti itu. Nah, ini maqasid syariahnya. Ya, ini contoh metodologi istiqra' yang diusung oleh Ibnu Ashur. Nah, kemudian beliau juga ada istilah lain ya, ada maqasid syariah al-amah, maqasid syariah al-khassah. Kalau maqasid syariah al-khassah ini nanti masuknya dalam muamalah. Beliau membagi ada 4. Kalau Jasar Auda, beliau kan membagi menjadi 6 fitur sistem tadi yang disampaikan oleh pemateri. Tapi kalau Ibnu Ashur sebenarnya juga ada, tapi dengan bahasa yang berbeda, istilah yang berbeda. Apa? Ada 4. Pertama adalah fitrah, kedua adalah samahah, ketiga adalah musawah, keempat adalah al-hurriyah. Fitrah, yang pertama fitrah. Ketika saya belajar dulu masalah fitrah, ini berdasarkan dalil Al-Quran fitratullahil yang membahas tentang fitrah itu, maksudnya bagaimana ketika kita menghukumi sesuatu, apakah benar atau tidaknya, itu dilihat apakah sudah sesuai fitrah apa tidak. Seperti itu. Lumrahnya ketika manusia itu dia memakai pakaian, berarti dia sesuai fitrahnya manusia. Kalau dia tidak memakai pakaian, berarti dia tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, seperti itu. Itu fitrah. Kemudian ada lagi samahah. Samahah ini diartikan sebagai adil atau tawasud atau moderat. Kalau sekarang itu yang viral itu banyak sekali orang yang mengusung moderasi. Nah, itu tawasud. Kemudian ada lagi unsur musawah. Musawah itu kesetaraan atau equality. Tapi bukan kesetaraan gender ya. Sebenarnya Islam itu juga setuju masalah kesetaraan gender, tapi tidak secara keseluruhan. Berbeda dengan anggapan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa harus disamaratakan. Nah, itu keliru. Tapi Islam sebenarnya mengenal kesetaraan gender, tapi tidak keseluruhan. Kemudian ada lagi hurriyah. Hurriyah ini independensi atau freedom, kebebasan atau kemerdekaan. Ini yang diusung oleh Ibnu Ashur. Sedangkan kalau kita melihat Jasar Auda, karena beliau itu track record-nya dari barat, seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, karena beliau itu track record-nya dari belajar di barat, sehingga beliau menggunakan bahasa atau istilah-istilah barat. Yang kami kira ketika saya teliti ternyata hampir sama dengan metode klasik. Beliau kan memaparkan 6 fitur sistem. Yang pertama adalah kognitif nature atau watak kognitif, sifat kognitif. Itu secara simpel yang saya pahami itu
kita harus membedakan antara syariah, fikih dan juga fatwa. Itu maksudnya begini. Contoh, ada pertanyaan kenapa dilarang jual beli secara muzabanah atau jizaf. Kalau kita menjawab, oh maqasidus syariahnya adalah karena di situ ada unsur tahmin. Itu keliru kalau kita menjawab seperti itu. Kenapa keliru? Karena unsur tahmin ini bukan maqasidus syariah, tapi ini adalah pendapat ahli fikih. Gitu. Tapi kalau kita menjawab, kenapa dilarang? Karena maqasidus syariahnya adalah ibtalul gharar fil muawadhat. Nah, itu benar. Kenapa? Karena itu maqasidus syariah. Diambil dari sumber primer, yaitu hadisnya Nabi. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi wellness, keutuhan integritas. Ada openness, keterbukaan, dan juga yang lainnya. Yang kelima ada multidimensionality, itu yang saya pahami, yang mungkin ada tambahan kejelasan bahwa ketika kita menghukumi itu harus memiliki beberapa sudut pandang. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita ingin mencetuskan hukum yang berkaitan dengan kedokteran, berkaitan dengan ekonomi, kita harus mendatangkan ahli kedokteran. Tidak bisa dicetuskan sendiri seperti itu. Ketika kita ingin menghukumi Bitcoin, kita juga harus mendatangkan ahli tentang keuangan, ahli ekonomi, seperti itu. Sehingga nanti hukum yang ditimbulkan ini bisa benar, bisa bersifat menyeluruh. Kemudian tambahan sedikit lagi bahwa kalau menurut dari saya pribadi antara maqasidus syariahnya Ibnu Asyur dan juga maqasidus syariahnya Jasir Auda, itu sebenarnya beliau keduanya sama-sama memiliki maqasidus syariah yang sangat-sangat baik, akan tetapi ada titik kelemahan dan juga titik positifnya, ada titik kelemahan dan juga ada titik kelebihannya. Akan tetapi titik kelebihan dan juga kelemahan ini saling melengkapi. Mungkin dari Ibnu Asyur kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Kemudian di Jasir Auda ada kelebihan seperti ini, kelemahan seperti ini. Namun kelemahan dan kelebihan ini saling terlengkapi. Makanya saya kira itu bukan mengkritisi, tapi beliau secara tidak langsung mengembangkan maqasidus syariah. Memang benar kalau kita telisik bahwa Jasir Auda ini memunculkan maqasidus syariah kontemporer karena beliau melihat bahwa maqasidus syariah klasik itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ada 4. Yang pertama adalah karena teori maqasid klasik ini tidak merinci cakupannya dalam bab-babnya, sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan akan perihal persoalan yang terjadi. Kemudian yang kedua, teori maqasidus syariah Ibnu yang klasik ini mengarah pada kemaslahatan individual. Contoh masalah hifdzun nafsi, hifdzul mal, hifdzul akli, itu berkutat pada individual. Tidak sasarannya itu tidak pada masyarakat umum ataupun secara luas. Nah, seperti itu kelemahannya dari maqasidus syariah yang klasik. Sehingga dari sini Jasir Auda ini mencoba untuk memperluas cakupan dari maqasidus syariah yang klasik tadi. Kemudian kelemahan yang maqasidus syariah yang klasik itu, klasifikasi maqasid ini tidak mencakup prinsip-prinsip ulama yang lebih luas. Misal keadilan dan juga kebebasan berekspresi. Ini dalam maqasid klasik itu tidak ada yang membahas tentang keadilan, kebebasan berekspresi, itu tidak ada. Sehingga beliau Jasir Auda ini memperluas. Kemudian kelemahan yang keempat dalam maqasid syariah yang klasik ini, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik ini bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih.
bukan diambil dari teks utama atau teks primer Al-Quran dan juga hadis. Ini secara penggunaan. Oke, saja untuk yang terakhir bahwa ketika kita menggunakan teori makosid syariah yang makosid syariah ini dijadikan sebagai pintu ijtihad untuk mendobrak dalil-dalil yang sudah sawabit. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa terkadang pendekatan kontekstualisasi ini digunakan oleh para kaum liberal, digunakan untuk mendobrak dalil-dalil yang sebenarnya sudah qat'i. Nah, maqasid syariah ini bisa digunakan sebagai sebuah metodologi untuk mencetuskan hukum, akan tetapi jangan sampai keluar. Jangan sampai digunakan sebagai topeng untuk mendobrak atau merusak tatanan formulasi fikih yang sudah dicetuskan oleh ulama. Contoh semisal ketika kita mengatakan hijab itu hukumnya wajib, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Loh, kok bisa seperti itu? Karena menggunakan teori maqasid syariah. Seperti itu. Ini kalau maqasid. Ada lagi yang kalau tafsir ya, tafsir itu ada tafsir bil maksur, tafsir bil isyari, ya. Ada juga tafsir hermeneutika. Nah, itu kita bisa menggunakan seperti itu, akan tetapi tidak secara keseluruhan, harus ketat. Jangan sampai kita menggunakan pendekatan itu yang digunakan untuk mendobrak atau merusak tatanan yang sudah dicetuskan oleh para ulama. Kita jangan sampai merusak formulasi hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulama madzhab 4. Kalau dalam usul fikih kita tidak boleh ihdasu qaulin salis atau memunculkan pendapat yang di situ merusak ijma atau memunculkan pendapat yang bertentangan dengan ijma, itu kita nggak boleh. Pendapat 4 mengatakan hukumnya haram, kemudian kita mengatakan hukumnya halal. Nah, itu nggak boleh. Itu jangan sampai ketika kita menggunakan metode maqasid syariah atau menggunakan metode hermeneutika ataupun menggunakan metode kontekstualisasi, jangan sampai seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz Sedinar yang telah memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan Ni'ami, bahwa hal pertama yang disampaikan itu sebetulnya Jasir Auda ini beliau tidak mengkritisi, melainkan menambahkan apa yang telah dirumuskan oleh Ibnu Asyur. Jadi ada maqasid klasik, kemudian oleh Ibnu Asyur dianggap sudah kurang relevan, oleh Ibnu Asyur direkonstruksi, oleh Jasir Auda disempurnakan, sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu yang baru begitu. Selain itu tadi juga disinggung terkait metodologi, contoh saja tentang baik muzabanah, mungkin tidak perlu saya ulang. Kemudian tadi juga ada yang menarik bahwa sebetulnya Jasir Auda ini meskipun beliau menggunakan istilah atau terminologi barat, sebetulnya sama nilainya dengan apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama klasik. Nah, di situ tadi dijelaskan ada multidimensi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan keduanya tetap memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Tadi juga dijelaskan bahwa ada maqasid klasik yang memiliki kekurangan sehingga oleh Ibnu Asyur dan Jasir Auda disempurnakan lagi, di antaranya kurang rincian di dalam bab
per bab masalahnya, kemudian tidak mencakup prinsip yang lebih luas, contohnya adalah keadilan dan sebagainya, kebebasan berekspresi. Terus yang paling penting adalah bahwa penetapan makosid terdahulu itu bersandar pada pemikiran atau nalar ulama klasik, bukan langsung kepada sumber hukum Islam, yakni Quran dan hadis. Padahal sejatinya kalau kita mau lihat makosid, ya kita lihat sumbernya, bukan melihat kepada interpretasi daripada ulama atau ilmuwan. Gitu. Mungkin ini diskusi terkait dinamika makosid syariah, khususnya yang terjadi di antara Jasir Auda dan Ibnu Asyur. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikritisi, atau ada yang ingin menanggapi, bebas, silahkan. Kalau ada, kami persilahkan. Aku mau sedikit menambahkan. Oh iya, siap. Saya sepakat dengan Ustadz Safdinar ya, emang kedua tokoh ini memang tidak bisa kita lepaskan antara satu sama keduanya gitu loh. Tetapi yang ingin saya pertegas adalah bahwa 6 fitur sistem ini itu merupakan suatu pendekatan untuk menuju kepada makosid syariah gitu. Suatu pendekatan. Ketika kita berbicara mengenai pendekatan, maka harus ada suatu kalau kita meneliti kan pasti ada suatu teori. Nah, teori itu makosid syariah. Untuk mampu menjawab makosid syariah, maka Jasir Auda harus menggunakan 6 fitur itu. Tetapi kalau Ibnu Asyur itu sangat mudah sekali seperti yang jenengan jelaskan itu. Simpel seperti Imam Syatibi bahwa asas nazoriyah atau asas universalitas dari Ibnu Asyur itu ya fitrah, lalu kemudian samaha, terus kemudian usawa, kemudian apa yang lainnya tadi itu asas universal. Jadi universal ketika kita mengkaji suatu hukum, suatu kasus, ketika sudah menemui titik temu asas nazariyah itu sudah selesai. Tetapi kalau Jasir Auda itu seperti kita diperumit dengan teori sistem ini. Kenapa? Karena beliau itu ingin mengejawantahkan seluruh gejolak pemikirannya mengenai masa lalu dari ulama-ulama khalaf yang mana terlalu terpaku pada qot'i dan doni, terlalu terpaku pada amr dan nahi, intinya terlalu dikotomis dalam menerapkan suatu hukum. Padahal dalam suatu teks Al-Quran ataupun hadis itu ada unsur-unsur yang memang harus kita kembangkan. Oleh karena itu beliau mencetuskan oleh karena itu beliau itu mencetuskan watak kognitif, baru ini fikih itu suatu hal yang dinamis, beda dengan syariat kan seperti itu. Lalu kemudian ada wholeness, lalu openness, lalu yang lain sebagainya, yang mana nanti itu pendekatan 6 ini menghantarkan kepada makosid syariah. Nah, uniknya makosid syariah teorinya itu Jasir Auda itu masih berpaku juga pada Ibnu Asyur gitu. Ya masih ada tingkatan daruriyah, tasniyah. Jadi kita selama ini mendengarkan teori Ibnu Asyur pendekat sistem itu hanya seolah pendekatan saja gitu loh. Kalau kita nggak menggunakan pendekatan itu ya kita nggak masalah. Tetapi kalau kita nggak menggunakan pendekatan itu yang diusung Jasir Auda, ya tidak nampak Jasir Audanya. Ketika kita menggunakan pendekatan itu dalam satu kajian, itu kelihatan Jasir Audanya hanya itu. Seharusnya kalau yang saya pahami itu. Untuk mengenai kritik, kenapa kok menggunakan istilah kritik? Ya sama kayak Hasan Hanafi. Kenapa beliau menggunakan kritik nalar Arab? Apa yang mau dikritik? Padahal nggak ada kritik-kritikannya sama sekali. Saya baca di situ. Hanya menjabarkan klasifikasi saja. Ya sama seperti ini. Memperutuh, memperfokus, memperjelas, mengembangkan. Ya hanya aja bahasanya. Kritik yang selama ini kita terbangun, kritik itu kan terlalu agak ekstrim kan gitu. Ya harusnya yang enggak aja ya, biasa aja ya kan. Hanya soal istilah-istilah akademis sekelah wow gitu sama aja seharusnya kan gitu. Tapi memang ya begitulah dinamika makosid syariah. Pada intinya realisasi
universalitas humanisme yang paling utama itu memang harus terasaskan agar hukum Islam itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Maka karena itu kita hanya kita pada satu sisi ini hanya belajar konstruktif dari makosid syariah saja, tapi dari ranah implementatif itu saya yakin sangat kewalahan karena ini kan metodenya istiqro induktif, jadi penelitiannya itu dalam, sangat mendalam. Jadi untuk mengejawantahkan suatu kasus itu harus kita preteli bersama sehingga kasus itu bisa terurai dan utuh dengan dengan menggunakan teori makosid syariah itu. Mungkin di lain waktu mungkin kita bisa membahas bedah bersama mengenai implementasi makosid syariah ini ke dalam suatu hukum atau dalam suatu perundang-undangan itu mungkin lebih menarik. Kalau kita kan masih belajar konstruktifnya, jadi kita berfokus pada bangunan ontologi epistemologi yang telah diuraikan oleh Jasir Auda sama Ibnu Ashur. Gitu. Seluruhnya saya memang sangat sepakat sama apa yang disampaikan oleh Ustaz Saudinar itu mengenai tentang asas-asas sama universal dari makosid syariah itu. Mungkin itu Mas dari saya. Ya, oke. Terima kasih Ustaz Fauzan Ami. Sebetulnya ini sudah mulai agak ada ya. Tapi sebelum ke mungkin Ustaz Saudinar mau menanggapi, saya serahkan kepada para musyawirin kalau mau ada tanggapan sebelum Ustaz Saudinar. Jadi tadi kan disampaikan oleh Ustaz Saudinar bahwa sebetulnya sama aja kok pendekatan sistem yang disampaikan oleh Jasir Auda dengan pemikiran ulama klasik, tidak ada beda, sama sebetulnya. Cuman tadi disampaikan bahwa ini itu merupakan pendekatan. Yang namanya pendekatan berarti kan bukan intinya. Sama ketika kita bermain sepak bola lah, katakan sepak bola ini makosidnya. Nah, Jasir Auda ini pinginnya kalau mau kita sepak bola itu harus ada pemanasan dulu, keliling lapangan, lari-lari kecil. Nah, itu yang dinamakan pendekatan sistem yang oleh Jasir Auda disampaikan itu. Tapi kalau Ibnu Ashur itu beliau mungkin tanpa pendekatan seperti itu, sehingga langsung pada intinya yakni makosidus syariat. Nah, kalau kita meneliti sesuatu dengan makosidus syariatnya Ibnu Ashur, tentu kita harus menggunakan metode pemanasan. Kalau tidak pemanasan berarti kurang Ibnu Ashur ya, kurang Ibnu Ashur itu. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin Ustaz Saudinar mau menanggapi. Tunggu dipersilakan. Saya menambah sedikit. Ya, sebentar. Mbak Alia mau menanggapi? Kalau bertanya boleh? Oh iya, boleh sekali. Okay. Bebas. Bebas ya ini pertanyaannya. Maaf saya izin bertanya. Sekarang kan ini lagi ngehits masalah perdagangan emas ya, emas dan kawan-kawannya lah, yang lebih fokusnya saya ini yang perdagangannya emas gitu. Kalau menurut sampean jenengan pripun menanggapi hukum syariah itu jual beli emas dengan online gitu. Terima kasih. Oh, jual beli. Baik, terima kasih Alia. Jadi yang ditanyakan itu hukum jual beli emas online gitu ya? Iya. Karena biasanya emas kan dibeli langsung kontan di tempat. Iya. Terus sekarang kok online itu sebetulnya bagaimana hukumnya? Apakah ada perbedaan? Apakah dia sama dengan barang-barang yang lain gitu? Iya. Sama ketika kita beli barang online sepatu, baju, atau ada aturan sendiri ketika emas.
Nah, itu sebelum ditanggapi, mungkin Ustaz Sabdira tadi mau menanggapi yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan, silahkan. Ini menambah sedikit ya. Ini sebelum menanggapi dari penanya tadi, sebenarnya ini setelah saya kaji agak dalam 6 fitur sistem yang dipaparkan oleh Jasar Auda. Ini ketika saya pikir-pikir, saya cari dalam usul fikih, dalam istilah usul fikih yang klasik itu ada. Contoh masalah fitur sistem yang pertama itu kognitif nature atau watak kognitif atau sifat kognitif. Ini kalau kita pahami, ternyata sebenarnya kognitif nature ini sama seperti dalam istilah fikun nawazil, yaitu tasawur dan juga takyif. Jadi kita harus membedakan, nah seperti itu. Kita harus membedakan antara syariah mana, fikih mana, kemudian fatwa itu yang seperti apa, yang mana. Nah, itu sama seperti ketika kita mau mencetuskan suatu hukum, menjawab suatu hukum itu harus melalui tasawur dan juga takyif. Dan ini disebutkan dalam fikun nawazil. Beda teori, tapi sebenarnya sama. Kalau dalam istilah fikih nawazil itu ada istilah tahapannya adalah tasawur, takyif, baru tanzil. Tapi kalau dalam Jasar Auda ini beliau bahasanya adalah kognitif nature, seperti itu. Itu mungkin yang saya analisa seperti itu, hampir sama. Seperti itu. Kemudian yang masalah openness ini atau keterbukaan. Keterbukaan ini mungkin dalam arti kita kan menurut beliau itu harus terbuka. Dalam arti pintu ijtihad itu terbuka. Kita boleh untuk menggali atau mengijtihad, menyesuaikan. Itu hampir sama dengan pendekatan kontekstualisasi atau dalam usul fikih itu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Dan ini juga disampaikan oleh ulama-ulama usul seperti Dr. Abdul Wahab dan juga Abdul Zuhra dan juga yang lainnya. Kemudian yang masalah interrelasi hierarki itu kalau saya kira hampir mirip dengan usul fikih yang masalah yang munasabah. Hampir mirip. Munasabah itu kan berarti harus ada hubungan, harus ada relasi. Seperti itu. Hampir mirip. Tapi saya tidak mengatakan itu seperti itu ya, cuma hampir mirip. Kemudian yang masalah multidimensional itu kalau dalam istilah usul fikih itu nanti adalah al-jam'u. Ketika ada dua dalil yang saling ta'arud dan juga tanakut, maka kita harus bisa untuk mengkompromikan, mengkonsiliasikan dan juga mengakomodasikan seperti itu. Atau bahasanya at-ta'adul wa tarajih. Itu mungkin yang dimaksud dengan multidimensionality yang dimaksud oleh Jasar Auda. Cuma beliau istilahnya adalah multidimensionalitas seperti itu. Tapi dalam istilah ulama klasik ya seperti itu, jam'u ketika terjadi ta'arud dan juga yang lainnya. Itu mungkin seperti itu. Itu sedikit tanggapan, bisa diterima juga. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan emas ya, ini jadi pada intinya oleh Ustaz Sabdinar ini mengatakan tidak hanya Jasar Auda saja yang memiliki pendekatan dalam ijtihad, ulama usul fikih lain pun memiliki, diantaranya itu tadi ada takyif, tanzil, ada taghayyurul azman, ada lagi fiqhun nawazil yang kita harus sebelum ijtihad itu harus lihat demografinya, lihat bagaimana kondisi manusianya, bagaimana kondisi tempat, waktu dan lain sebagainya. Pada intinya masing-masing ulama juga memiliki pendekatan, namun memang terpisah-pisah sehingga oleh Jasar Auda ini dikumpulkan menjadi satu pendekatan sistem.
yang menggunakan istilah-istilah Western ya, itu juga diantaranya kan tadi juga disampaikan oleh Ustadz Ozani Ami, ini juga untuk mengcounter para orientalis yang menganggap bahwa hukum Islam itu oleh umat Islam sudah dianggap paripurna. Sehingga umat Islam sendiri juga males untuk memperbarui, tapi tidak gitu intinya. Maka untuk mengcounter itu tentunya kan menggunakan bahasa-bahasa westernisasi gitu. Ustadz Fauzan ada tanggapan? Untuk saya sendiri ya, itu memang bangunan basic yang dipikirkan oleh Jasa Roda kan memang seperti itu. Jadi mungkin ya ada merubah sedikit kosakata agar bisa mendekati ke arah sistem approach yang dikaji oleh Jasa Roda itu. Untuk selebihnya memang basic yang paling dasar dari ulama-ulama salaf, nggak mungkin namanya Jasa Roda sebagai ulama kontemporer itu tiba-tiba seorang menjadi mempunyai inovasi tanpa adanya suatu jajakan terlebih dahulu kan, seperti pasti mempunyai jajakan-jajakan basis-basis pijakan untuk mengarahkan inovasinya mengenai makosid syariah pada saat ini. Dan memang basisnya saya sepakat dari ulama kholaf untuk basisnya, karena ketika menciptakan suatu teori kan kita tidak mungkin tanpa adanya membaca. Nah, membaca kan kita harus bertengok kepada kacamata belakang, itu ulama-ulama kholaf. Jadi memang nggak bisa ini kan juga nggak bisa disalahkan ya. Ada benarnya juga kalau memang ada inherent atau interrelasi antara kedua kedua pendekatan itu, atau salah satu fitur-fitur dengan fitur-fitur yang udah digagas ulama kholaf. Tapi ulama salaf, tapi mungkin yang lebih sistematis itu Jasa Roda daripada yang lainnya kan udah seperti itu sih. Sehingga menjadi bangunan metodologi sendiri dan disiplin ilmu sendiri saat ini. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pembahasan ini. Kita lanjut ke pembahasan emas. Mungkin singkat karena waktu sudah 21.36. Sebetulnya belum malam ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau istirahat kepada narasumber. Monggo Ustaz Sartina atau Ustaz Fauzan Yami, kami persilahkan. Monggo Ustadz Saldinar mungkin lebih expert di bidang muamalah. Kalau saya kan di bidang keluarga. Nah kalau tanya ke keluarga saya nggak apa. Meskipun belum berkeluarga kan gitu. Ya, jadi kita tanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu penanya tadi atau hostnya tadi, bagaimana kita menanggapi jual beli online tapi jual beli untuk emas gitu ya. Ini saya sedikit cerita. Dulu pernah ada seminar nasional, itu diisi oleh beliau Dr. Faddolan Musafa dari Semarang. Dulu saya pernah mengikuti dan beliau membahas tentang antara ijtihad jama'i dan juga ijtihad manhaji. Kalau kita bahas masail, itu istilahnya adalah ijtihad jama'i. Kemudian kalau kita tengok dalam sekarang, dalam konteks kekinian, itu sudah beralih menjadi ijtihad manhaji atau ijtihad metodologi, seperti itu. Beliau ketika disertasinya, beliau ini menceritakan bahwa beliau pernah disebut sebagai liberal karena ketika beliau dalam ujian disertasi itu beliau mengatakan bahwa jual beli secara online itu hukumnya sah meskipun tidak satu majelis. Padahal kita tahu dalam bab muamalah itu kan ketika kita jual beli itu harus dalam satu majelis, berhadapan, bertemu, seperti itu, tidak boleh berjauhan. Itu kalau dalam konsep kutub butur seperti itu, kita harus satu majelis. Ketika beliau menyampaikan disertasinya kepada penguji, ini penguji marah-marah, mengatakan beliau ini sampah gini seperti itu.
Nah, kemudian setelah beberapa menit, ini justru ketika beliau menjelaskan secara perinci, ternyata disertasi yang beliau sampaikan justru malah diterima oleh penguji. Bagaimana? Begini, jadi beliau itu tidak mencetuskan konsep baru, tapi beliau mencoba mereinterpretasikan, menerjemahkan ulang konsep dari Kutub-Buturos klasik atau formulasi hukum-hukum fikih klasik sesuai zaman, relevan dengan zaman. Jadi dulu Kutub-Buturos itu adalah harus satu majelis, tapi pada sekarang ada jual beli online, orang itu tidak usah bertemu, tapi cukup dengan online, cukup lewat HP kita bisa beli barang lewat luar negeri ataupun lewat daerah yang jauh. Maka ini direinterpretasikan ulang, yaitu ada fi majlisil aqdi awit tihadil waqti, ada kesamaan waktu. Jadi ketika kita membeli barang atau menjual barang, meskipun tidak satu majelis, tapi ketika ada unsur ittihadul waqti, ini sudah bisa. Dan ini sering dibahas, tidak hanya jual beli online saja, tapi dalam nikah telekonferensi, kemudian apalagi, dan juga yang lainnya banyak sekali. Tapi yang sering dipertanyakan itu isu tentang jual beli online itu bagaimana hukumnya sah apa tidak? Karena kan dalam Kutub-Buturos klasik itu harus majelisul aqdi, harus satu majelis. Terus kalau kita virtual seperti ini, apakah satu majelis apa tidak? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, ini kalau kita mengikuti konsep yang disampaikan tadi, ittihadul waqti, ya kita tetap dikatakan mendapat keberkahan mudzakarahul ilmi. Meskipun kita tidak satu majelis, tapi kita satu waktu, di satu waktu yang bersamaan. Nah, kalau kita beda jauh, kalau di Mesir itu mungkin di sana pagi, kalau di sini Mas alam, itu gimana? Tidak sampai berpengaruh. Intinya ada ittihadul waqti. Nah, ini bisa dibuka dalam kitab Fiqhul Islami karya Dr. Wahbah Zuhaili. Ada yang di situ menyampaikan bahwa beliau ada ittihadul waqti. Ittihadul waqti, ittihadul waqti. Mungkin tanggapan saya. Jadi jual beli online emas atau apa itu tetap sah. Itu yang saya pahami dari pertanyaan penanya tadi ya. Mungkin jual beli online itu bagaimana? Jadi saya kembalikan dari moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tanggapan? Insya Allah cukup. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, pada intinya jual beli emas atau apapun itu sah lewat online asalkan ittihadul waqti. Mbak Isna, ini ada pertanyaan dari Mbak Isna. Silakan Mbak Isna untuk unmute. Mbak Isna. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Ini tadi ada teman yang saya ya, bukan saya yang bertanya, tapi saya yang dimintai tolong untuk menanyakan hal itu. Seperti yang saya sampaikan di chat yang sudah saya share ya, itu yang ditanyakan karena sebenarnya banyak ulama yang istilahnya mempertimbangkan soal itu. Nah, yang ditanyakan itu mohon untuk penjelasannya ya, Us. Terima kasih waktunya. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan titipan. Nah, insya Allah pertanyaannya sah karena ittihadul waqti. Oke, langsung. Jadi yang ditanyakan adalah Ustadz yang menyepakati bahwa Jasar Auda menjadi bapak Maqasidus Syariah. Itu pertanyaannya yang ditanyakan siapa yang menyepakati gitu, Mbak?
atau bagaimana? Atau narasumber sudah paham? Iya, Us, yang ditanyakan seperti itu. Ya, insya Allah sedikit paham. Ini Oke. pertanyaan dari ribuan yang tanya, ini mungkin satu ini yang paling unik ya. Karena nggak pernah terpikirkan dalam bayangan siapa yang menyepakati bahwa Dr. Audet sebagai Bapak Makoci Syariah. Itu. Mungkin ya bayangannya orang-orang kan konstruksinya seperti apa, terus implementasinya seperti apa, dan nanti perbedaannya apa, perbanding ini nggak siapa ini. Unik sekali, luar biasa. Saya mencoba untuk menjawab bahwa dalam bidang akademis itu kan seorang itu bisa dinilai keilmuan itu kan terukur dari tulisan secara akademis ya kan. Nah, tulisan-tulisan karya Jasir Auda itu memang banyak sekali yang berbicara mengenai makosid, bahkan di webnya itu dulu saya pernah mengkaji webnya itu beliau setiap kasus apa ya, beliau itu webnya itu ada makosid Jasir Auda apa gitu, itu menjawab suatu kasus selalu dengan makosid syariah itu. Jadi memang expert beliau itu memang mengkaji dari makosid syariah, karena dari disiplin ilmu sekali, dari disiplin keilmuan itu tidak berbicara mengenai ijma siapa yang siapa yang meyakini bahwa bapak makosid syariah itu Jasir Auda, bukan seperti itu, melainkan dari basic keilmuan itu yang menggugah citra beliau sebagai orang yang memang expert di bidang makosid. Oleh karena itu dua buku fenomenalnya kan, yang pertama itu kan Makosid Pemula dari Jasir Auda yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu, lalu yang kedua kan yang membunyikan hukum Islam lain Makosid Syariah. Nah, dengan dua karya momentum yang dijadikan referensi banyak orang, itu setidaknya secara eksplisit sudah menandakan bahwa memang Jasir Auda itu seorang tokoh Makosid Syariah. Meskipun tidak ada yang menyepakati secara secara saklek ya, karena memang profesornya pun gelarnya bukan Makosid Syariah, melainkan bahkan sistem itu ya kan, BHD-nya kan seperti itu. Tetapi memang mendalami suatu kajian disiplin ilmu kan tidak mudah. Apalagi suatu karya ilmiah, lalu kemudian dijadikan rujukan berbagai macam seluruh warga-warga mahasiswa itu sudah menandakan bahwa makosid syariah Jasir Auda itu mempunyai kapasitas sendiri dalam memahami makosid syariah. Jadi siapa yang menyepakati ya secara tidak langsung semua mahasiswa yang menggunakan makosid syariah Jasir Auda itu sepakat kalau Jasir Auda itu sebagai bapak dari makosid syariah, meskipun banyak sekali bapak makosid syariah yang mungkin tidak terlalu kita kenal. Itu ya dinilai dari, sekali lagi dari sisi akademis, dinilai dari karya tulis ilmiahnya, karena tidak mungkin seorang profesor itu minim karya tulis ilmiah, pasti banyak sekali karya tulis ilmiah yang beliau gagas dengan menggunakan makosid syariah itu. Terlebih apalagi kalau beliau berani mereformulasi makosid syariah dengan menggunakan 6 fitur, itu kan seakan-akan wah ini baru nih, kok ada orang seperti ini. Nah, itu kan sudah menjadi referensi sendiri di keilmuan kita. Mungkin itu sih, jadi yang menyepakati ya secara nggak langsung ya kita juga sepakat gitu. Ketika kita menyantumkan sumber ya kita sepakat, udah gitu aja sih. Simpel itu seharusnya. Mungkin bisa dijawab sama yang lainnya kan. Silakan. Menambahi moderator sedikit dari Ustadz Fauzani Ami tadi. Jadi saya setuju. Begitupun juga dalam siapa yang menyepakati bahwa pencetus pertama ilmu ushul fikih itu siapa? Adalah Imam Syafi'i. Siapa yang menyepakati itu? Kan sama pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang menyepakati bahwa Ibnu Ashur itu bapak makosid syariah? Kalau pertanyaan diganti, siapa yang menyepakati bahwa pencetus ilmu ushul fikih pertama adalah Imam Syafi'i? Jawabannya sama seperti disampaikan oleh Ustadz Fauzani Amin tadi, bahwa para ulama memberikan label bahwa pencetus pertama yang mengkodifikasikan ilmu ushul fikih itu, mereka menyepakati
karena mereka melihat dari karya yang dikarang oleh beliau Imam Syafi'i. Seperti itu. Nah, dari karya tersebut itu beliau sepakat bahwa dalam karya ini merupakan karya yang muncul atau lahir pada tahun yang pertama, sehingga tahun sebelumnya itu tidak ada karya-karya yang mengkodifikasikan ilmu ushul fikih secara sistematis atau secara lengkap di disiplin ilmu tersebut. Karena kalau kita lihat ilmu ushul fikih itu kan sebelumnya sudah ada, tapi hanya di dalam hati para mujtahid. Kemudian baru dikodifikasikan oleh Imam Syafi'i. Nah, siapa yang menyepakati Imam Syafi'i sebagai pencetus ulama ilmu ushul fikih yang mengkodifikasikannya lewat karyanya, sama seperti Ibnu Asyur, bahwa setelah turun Imam Syafi'i itu yang membahas tentang maqasidus syariah pertama kali itu adalah Ibnu Asyur dari Indonesia. Ya, makanya dari sini bisa dipahami bahwa beliau memang tokoh bapak maqasidus syariah. Jadi bisa dinilai kesepakatan itu dari orang banyak yang dinilai dari buku, karya, ataupun kurun. Pada semasanya sebenarnya banyak. Jasr Auda itu kurunnya banyak sekali yang menggagas tentang maqasidus syariah, cuma beliau yang lengkap berhasil menggolkan pengembangan ini, menyempurnakan pengembangan maqasidus syariah. Sehingga beliau disebut sebagai bapak maqasid kontemporer. Itu apa yang saya. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Isna? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Ya, jadi pada intinya intinya memang tidak ada secara jelas, secara terang-terang bahwa siapa yang menyatakan Jasr Auda atau Ibnu Asyur sebagai bapak maqasid itu, namun dilihat dari karya yang telah tersebar luas di masyarakat sehingga masuk kepada benak masyarakat dan membuat mereka menyimpulkan bahwa beliau ini adalah seorang yang pakar di dalam ilmu maqasid. Sehingga kalau itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ingin dikenang, tentu kita harus memiliki karya, karena karya itu kan abadi. Tidak hanya karya saja, tapi juga berbeda seperti yang dibuat oleh Jasr Auda. Kita tahu tadi juga disampaikan bahwa banyak selain Jasr Auda yang menyampaikan atau merumuskan maqasidus syariah, profesor-profesor maqasid bertebaran di mana-mana, tapi kenapa kok Jasr Auda yang kelihatan? Ya karena beliau berbeda dari yang lain. Ya, kholif tu'raf itu ya. Berbedalah maka kalian akan terkenal. Mungkin pembahasan maqasidus syariah, dinamika maqasidus syariah, Jasr Auda dan Ibnu Asyur, kami rasa sudah cukup ya. Sebelum kami sampaikan ke host, mungkin ada kata-kata penutup dari para narasumber. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa kajian-kajian seperti ini harus selalu dilestarikan. Ketika sudah membahas dari sisi konstruktif, mari kita sama-sama untuk mengimplementasinya ke dalam ranah teologis atau sosialis itu, agar kita mendapatkan ilmu yang lebih manfaat daripada kita hanya memahami ranah konstruktif. Nah, harapan saya nanti untuk Mas Naim Institute ini ketika sedang menggunakan diskusi, menulis paper itu bisa dilanjutkan ke sebuah artikel jurnal. Itu bisa dikerjakan bersama-sama, nanti kita mempunyai nilai sendiri terhadap
Masnawi Institute ini. Jadi secara berskala diskusi itu tidak terbuang sia-sia, melainkan produk dari diskusi kita yang berbuah menjadi suatu karya. Mungkin itu kata-kata saya. Semoga Masnawi Institute ini selalu berjaya dan bisa mengembangkan disiplin ilmu untuk kedepannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin. Dari Ustaz Dinar, Cukup, moderator. oke, terima kasih pada kedua narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat baik, komprehensif, dan berbobot. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya. Oke, Iya, oke. monggo. Monggo, terima kasih. Suwun. Monggo. Alhamdulillah, acara yang kedua, yakni webinar kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga hikmah bersama beliau, moderator, dan para narasumber yang sungguh insya Allah sangat keilmuannya luar biasa dan juga berkompeten dalam bidangnya. Baik, sebelum acara yang terakhir, sedikit memberi informasi bahwa Masnawi Institute adalah platform yang mewadahi diskusi antara santri dan akademisi seputar fikih, isu aktual, dan hikmah kehidupan. Program Masnawi Institute diantaranya yakni Fikih Talk, yang dimana mendiskusikan seputar fikih, isu-isu aktual, dan juga quotes hikmah atau video pendek yang berisi untaian kalimat hikmah. Sekali lagi, Masnawi Institute bertujuan untuk membangun relasi, menggabungkan pemikiran, dan mempererat hubungan antara akademisi dan juga mahasantri dalam satu forum lingkup diskusi tentang isu kekinian, insya Allah. Nah, dari segi tujuan dan definisi tersebut, mohon doanya semoga forum ini berkembang dan maju, dan juga tidak lupa mohon supportnya dengan follow media sosial kami di Instagram @masnawiinstitute, Twitter Masnawi Institute, dan juga YouTube, follow and subscribe di Masnawi Institute. Oke? Karena waktu sudah malam sekali, izin undur diri, saya Alia Arafah selaku host webinar kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kehilafan, mungkin juga kerecehan yang tidak sengaja terjadi. Semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat, berkah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salam sehat sedaya, sugeng dalu, barakallahu lana wa lakum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi